Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para mahasiswa yang baik hati, mari sebelum kita memulai materi hari ini bersama-sama berdoa. Untuk yang muslim, saya mengajak membaca umul kitab. Untuk yang non muslim bisa berdoa sesuai agama masing-masing dengan niatan meminta kemudahan di dalam pembelajaran dan keberkahan ilmu. Al-hadiniya wa ala kulli nabi sholihah wa safati rasulillah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saudara-saudara para mahasiswa, hari ini kita membahas salah satu teknik pengumpulan data yang dikenal dengan wawancara. Seperti biasa, Anda bisa membaca lebih detail ya, karena semua materi sudah saya tulis dan saya ambil dari buku Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif edisi yang kedua, produksi Prenada Media Jakarta. Saudara-saudara, di dalam penelitian semua tergantung paradigma ya. Secara umum, paradigma ilmu sosial dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah positivistik, yang kedua konstruktivistik, kemudian irisan antara keduanya ada dikenal dengan push positivistik ya. Kemudian juga ada paradigma kritis. Nah, jenis-jenis paradigma ini nantinya akan mempengaruhi semua proses di dalam penelitian, termasuk proses pengumpulan data ya. Nah, di dalam penelitian ya, ada beberapa jenis wawancara ya. Ada beberapa jenis wawancara. Secara umum ya, paradigma konstruktivistik ya, itu memang lebih mengandalkan wawancara mendalam ya. Sementara untuk paradigma positivistik ya, biasanya wawancaranya berbentuk terstruktur. Nah, saudara-saudara, ada beberapa jenis wawancara. Yang pertama adalah wawancara pendahuluan ya. Pada wawancara jenis ini tidak ada sistematika tertentu ya, tidak terkontrol ya, bersifat informal, terjadi begitu saja dan tidak diorganisasi atau tidak terarah. Wawancara ini biasanya digunakan untuk mengenalkan diri periset kepada orang yang akan diriset ya. Periset perlu mengorbankan waktu untuk berkenalan atau beramah-tamah dengan informan sebelum mewawancarai. Nah, pada dasarnya wawancara ini bertujuan untuk membangun konfidensi periset pada informannya. Informan bisa tahu, informan bisa percaya, ya kan, kredibilitas periset bisa diterima, ya, sehingga informan tidak curiga, ya, tidak curiga, ya, terjalin komunikasi yang akrab sehingga segala macam pertanyaan dari peneliti atau periset itu bisa dijawab apa adanya, ya, tidak ada rasa curiga atau tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Nah, di dalam tahap wawancara pendahuluan ini ya dikenal juga yang namanya report. Jadi wawancara pendahuluan ini merupakan upaya untuk membangun rapport. Rapport itu adalah upaya peneliti untuk menjalin keakraban ya, untuk menjalin kepercayaan informan pada periset. Terutama sekali wawancara pendahuluan untuk membangun rapport ini ya sangat diperlukan untuk peneliti-peneliti yang menggunakan paradigma konstruktivistik. Nah, pertanyaan pertama, mengapa ya para peneliti atau periset yang berangkat dari paradigma konstruktivistik sangat dibutuhkan untuk menjalin rapport ini? Dan apa perbedaan jalinan rapport pada penelitian yang berparadigma konstruktivistik dengan paradigma positivistik? Apa perbedaannya ya? Apakah ada perbedaan kualitas? Apakah ada perbedaan waktu, ya kan? Nah, itu yang pertama, pertanyaan yang pertama ya. Kemudian
Jenis wawancara yang kedua adalah wawancara terstruktur atau structured interview. Nah, pada jenis wawancara ini, periset menggunakan pedoman wawancara atau interview guide atau wawancara yang sudah terschedule ya. Nah, ini merupakan bentuk spesifik yang berisi instruksi yang mengarahkan periset dalam melakukan wawancara. Wawancara jenis ini dikenal juga sebagai wawancara sistematis atau wawancara terpimpin. Pertanyaan yang akan diajukan kepada responden itu sudah disusun secara sistematis ya. Biasanya mulai dari yang mudah menuju yang lebih kompleks. Wawancara jenis ini ya biasanya memang ya itu kita temukan pada paradigma positivistik yang biasa diasosiasikan orang ya sebagai jenis penelitian kuantitatif. Nah, terstruktur ya dalam bentuk salah satunya adalah kuesioner atau angket, baik itu kuesioner tertutup maupun kuesioner yang lebih terbuka. Ya, itu biasanya terjadi pada penelitian jenis penelitian kuantitatif ya atau yang merupakan asosiasi dari paradigma positivistik. Nah, mengapa paradigma positivistik itu biasanya ya menggunakan wawancara terstruktur ya atau semuanya menggunakan wawancara terstruktur. Jelaskan ya dikaitkan dengan jenis paradigmanya tentunya ya. Itu pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua ini bisa disambung ya dengan pertanyaan yang ketiga. Mengapa paradigma konstruktivistik membuat peneliti itu tidak menggunakan wawancara terstruktur? Ya. Nah, ini mengapa ya? Orang yang paradigmanya konstruktivistik tidak menggunakan wawancara terstruktur. Baik, saya lanjutkan dengan jenis wawancara yang ketiga, yakni wawancara semi-struktur atau semi-structured interview. Pada jenis wawancara ini, ya, wawancara semi-struktur, ya, pewawancara biasanya mempunyai daftar pertanyaan yang tertulis, tetapi memungkinkan para peneliti untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan secara bebas. Tapi tentu yang terkait dengan permasalahan ya. Wawancara ini dikenal pula dengan nama wawancara terarah atau wawancara bebas terpimpin. Nah, ini menarik ya. Wawancara bebas tapi terpimpin atau terarah ya. Artinya wawancara dilakukan secara bebas tetapi terarah dengan tetap berada pada jalur pokok permasalahan yang akan ditanyakan dan telah disiapkan terlebih dahulu. Saudara-saudara para mahasiswa, di sini pedoman permasalahan yang akan ditanyakan merupakan landasan atau pijakan dalam melakukan wawancara. Kemudian periset dimungkinkan untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga dimungkinkan mendapatkan data yang lebih lengkap. Nah, ini ya wawancara semi terstruktur. Ya, contohnya ya FGD (Focus Group Discussion) itu masuk bagian wawancara semi terstruktur. Ya, tapi juga bisa pula Anda menggunakan wawancara ini di luar FGD, yaitu wawancara dengan satu orang misalnya ya. Wawancara semi terstruktur itu Anda sudah punya pedoman wawancara ya, tetapi ya Anda tidak 100% ya menggunakan pedoman wawancara itu apa adanya ya. Anda masih dimungkinkan bebas untuk menanyakan hal-hal ya di luar pedoman itu ya. Misalnya Anda ingin memperdalam jawaban ya. Anda memperdalam jawaban ya. Nah, contoh ya, Anda wawancara dengan seseorang, kemudian Anda bertanya, pilihan media apa
yang Anda lakukan setiap pagi. Nah, anggap saja orang yang Anda tanyai atau informan menjawab, saya suka nonton TV. Ya, saya suka nonton TV. Mestinya pertanyaan nomor 2 adalah Anda bertanya mengapa Anda suka nonton TV. Ya, mengapa itu Anda pilih? Namun Anda tidak langsung menuju ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan pertama tadi ya, Anda telusuri lagi, Anda detailkan ya. Dengan contoh misalnya, oh Anda suka nonton TV ya. Nah, sekarang TV apa yang Anda sukai ya? Kemudian Anda bisa detailkan lagi program apa ya yang Anda sukai ya. Pada bagian mana? Berapa menit Anda nonton dan sebagainya dan sebagainya. Jadi tidak langsung pada pertanyaan nomor 2 ya. Itulah yang disebut dengan wawancara semi terstruktur. Anda sudah punya pedomannya, tetapi Anda tidak runtut. Anda tidak 100% bertanya ya apa saja yang sudah tertulis, tapi Anda bisa mengembangkan sesuai dengan jawaban dari informan Anda. Bisa dipahami ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Nah, ini ya, berarti ada pertanyaan keberapa ini? Pertanyaan keempat ya. Mengapa? Ya kan? Muncul wawancara semi terstruktur dalam kaitan paradigma. Ya. Atau dengan kata lain ya, paradigma apa yang memungkinkan ya peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Paradigma apa yang membuat peneliti menggunakan pertanyaan semi terstruktur ini, dan jelaskan kaitan paradigma tersebut dengan mengapa seseorang menggunakan wawancara semi terstruktur ya. Itu pertanyaan yang keempat. Sekarang saya akan lanjutkan dengan jenis wawancara yang terakhir ya. Ada berapa jenis wawancara? Ini berarti yang keempat ya. Wawancara mendalam atau depth interview. Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau mengumpulkan informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan frekuensi tinggi. Ya, frekuensi tinggi itu artinya berulang-ulang, ya, berkali-kali wawancara, tidak cukup hanya sekali, ya kan? Kemudian dilakukan secara intensif, ya. Intensif itu artinya seperti orang mengobrol, ya, dengan kualitas kedekatan yang luar biasa, ya. Bagaikan orang berbicara santai, bercakap-cakap, ya. Itu yang disebut dengan intensif, ya, berulang kali, ya, tidak hanya dilakukan sekali. Selanjutnya dibedakan, ya, antara responden, ya. Ini responden itu adalah orang yang diwawancarai hanya sekali, dengan informan, orang yang ingin diketahui atau dipahami dan yang akan diwawancarai beberapa kali, ya. Karena itulah maka, ya, disebut intensive interview. Nah, biasanya menjadi alat utama pada jenis-jenis penelitian yang menggunakan paradigma konstruktivistik, ya, dan dikombinasikan dengan observasi partisipan. Nah, pertanyaan kelima ini sekarang, mengapa peneliti yang menggunakan paradigma konstruktivistik, ya, itu cenderung banyak menggunakan jenis wawancara mendalam atau depth interview ini? Nah, silakan Anda jawab, ya, dikaitkan dengan paradigma penelitian, ya. Jadi sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan ini, ya, tolong Anda jawab, ya, mahasiswa, ya, dengan kalau di dalam buku saya ini Anda baca di
bab kedua ya, di situ membahas lebih detail tentang paradigma ya. Saya minta Anda membaca lebih detail kemudian bisa menemukan jawaban di situ ya. Nah, saya juga meminta Anda untuk membaca literatur yang lain ya. Literatur yang lain ini berupa jurnal-jurnal penelitian ya, ini bebas ya. Ya, jurnal-jurnal penelitian ya. Kemudian juga Anda bisa tambahkan dengan beberapa buku ya dari penulis-penulis yang lain supaya apa? Supaya jawaban Anda detail ya. 5 jawaban ini ya, tolong semuanya ditulis tangan ya di folio bergaris. Tentu saja semakin detail semakin baik ya, semakin detail semakin baik. Nah, sekarang yang terakhir saya akan menyampaikan bagaimana karakteristik ya ketika Anda melakukan wawancara mendalam ya, karakteristiknya. Ya, satu apa? Biasanya wawancara mendalam itu digunakan untuk subjek yang sedikit ya, yang tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak. Ya, mengapa? Karena wawancara mendalam itu tadi kan ya berulang kali, kemudian intensif seperti orang ngobrol ya, sehingga dibutuhkan waktu yang lama, ya kan? Dibutuhkan waktu yang lama. Sehingga tentu saja ya Anda tidak punya waktu yang cukup kalau yang Anda wawancarai juga banyak orang, ya. Oke. Kemudian di sini juga ada keterkaitan ya. Jumlah subjek yang sedikit ini ya juga dikaitkan dengan prinsip data jenuh ya, data jenuh. Nah, ini pertanyaan yang ke-6 ya. Coba jelaskan ya, prinsip data jenuh itu seperti apa ya? Mengapa kok bisa terjadi data jenuh ya? Nah, coba Anda kaitkan ya prinsip data jenuh ini ya dengan prinsip iterasi ya, atau rekursif. Iterasi atau rekursif ya, dan prinsip satu reason. Silakan Anda membaca ya prinsip itu ya di beberapa literatur ya, ya, dan juga tentunya Anda juga bisa membaca di bab tentang analisis dan interpretasi data riset kualitatif ya, bab 12 di buku saya Teknik Praktis Riset Komunikasi. Di situ ada prinsip satu reason, ada iteratif atau rekursif ya. Jadi itu pertanyaan yang keberapa ini? Ke-6 ya. Nah, kemudian yang kedua ya, karakteristik wawancara mendalam adalah menyediakan latar belakang secara detail, yakni latar belakang tentang alasan informan memberikan jawaban tertentu. Jadi kalau Anda wawancara mendalam itu Anda harus bisa ya mengupas latar belakang, alasan-alasan, motif-motif dari informan ya terkait dengan jawabannya. Nah, ya, motivasi, nilai-nilai, pengalaman, perasaan informan, alasan informan ya, mengapa dia menjawab begitu ya. Kemudian yang ketiga, wawancara mendalam itu memperhatikan bukan hanya jawaban verbal informan, tetapi juga observasi yang panjang ya mengenai respon-respon nonverbal informan. Jadi Anda jangan hanya tergantung kepada jawaban verbal ya, tapi juga melihat komunikasi nonverbalnya, apakah dia ragu-ragu, bagaimana afek displaynya. Afek display itu mimik wajah ya kan, bagaimana paralanguage ya, paralanguage itu misalnya tekanan kata, nada, tempo, irama ketika dia berbicara atau menjawab ya kan. Nah, itu dalam paradigma konstruktivistik ya, itu merupakan satu bagian yang tidak terpisah ya, satu bagian yang tidak terpisah. Kemudian
wawancara mendalam itu juga biasanya, nah ini ya, ini ciri yang keempat, karakter yang keempat. Wawancara mendalam biasanya dilakukan dalam waktu yang lama dan berkali-kali, ya. Tidak seperti wawancara yang biasa digunakan dalam survei yang mungkin beberapa menit. Sebuah wawancara mendalam bisa menghabiskan berjam-jam, ya, bisa menghabiskan waktu yang berjam-jam. Karena itu peneliti harus melibatkan diri, ya, immerse, ya. Jadi tidak sekali datang langsung wawancara, tidak, tapi Anda harus dikenal dengan baik, ya, melibatkan di komunitas tempat Anda wawancara tersebut, ya. Kemudian karakteristik yang kelima, memungkinkan memberikan pertanyaan yang berbeda atas informan yang satu dengan yang lain. Jadi tidak harus sama pertanyaannya antara informan dengan informan satu dengan yang lain, ya. Ini kaitannya dengan yang nomor satu tadi loh, ya. Karakteristik yang nomor satu yakni data jenuh, ya kan, informan tidak terlalu banyak, ya kan. Nah, itu nomor 5. Kemudian nomor 6, karakteristik wawancara mendalam, ya, dipengaruhi oleh iklim wawancara. Semakin kondusif iklim wawancara antara periset dengan informan, maka wawancara dapat berlangsung terus, ya. Dan yang terakhir, pertanyaan dan jawaban dari partisipan dapat bersifat replicable, dapat diulang, dapat ditambahi atau dikurangi. Artinya, periset dapat memberikan hasil wawancara untuk ditanggapi partisipan, apakah ada yang kurang atau apakah perlu ditambahi lagi. Ya, periset pun berkesempatan menggali informasi lagi yang lebih mendalam jika dia merasa ada data yang kurang. Demikian, ya, jenis wawancara mendalam, ya, ada 7 karakteristik, ya. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, ya, atau pertanyaan yang ke-7, ya, yang ke-7, nah ini ada ada case ini, ya, ada case. Yang pertama, ya, ada seseorang yang bertanya, ya, pertanyaannya begini: apakah ini karena guru Anda lebih menyukai pria daripada wanita? Ya, saya ulangi, ya. Apakah ini karena guru Anda lebih menyukai pria daripada wanita? Nah, apakah pertanyaan yang tadi saya sampaikan ini benar dalam pengertian wawancara? Ya, dalam pengertian wawancara, ya. Apakah ini karena guru Anda lebih menyukai pria daripada wanita? Ya kan? Kira-kira mana yang lebih benar? Ya, dengan pertanyaan berikut. Apa yang lebih disukai guru Anda? Pria atau wanita? Apa yang lebih disukai guru Anda? Pria atau wanita? Nah, ada 2 pertanyaan, ya. Saya ulangi lagi, ya. Pertanyaan yang pertama, apakah ini karena guru Anda lebih menyukai pria daripada wanita? Apakah pertanyaan ini sudah benar dibanding dengan pertanyaan yang kedua ini? Apa yang lebih disukai guru Anda? Pria atau wanita? Ya. Nah, itu case. Ya. Case yang yang pertama, ya. Case yang pertama. Sekarang case yang kedua, ya. Case yang kedua, ada periset, ya, ada peneliti, ya, melakukan penelitian dengan dengan permasalahan, ya, bagaimana strategi marketing communication Desa Wisata Pujon. Bagaimana strategi marketing communication Desa Wisata Pujon. Nah, saat wawancara dengan tokoh desa yang termasuk sesepuh desa, ya, orang yang sudah sepuh, senior, ya, mantan kepala desa, ya, peneliti bertanya, "Pak, bagaimana strategi marketing communication?" Atau bagaimana, Pak, strategi komunikasi pemasaran yang Bapak lakukan terhadap Desa Wisata Pujon ini? Paham, ya? Jadi dia bertanya, "Pak, bagaimana strategi marketing communication atau komunikasi pemasaran yang Bapak lakukan terhadap Desa Wisata Pujon ini?"
Nah, sekarang ya pertanyaannya adalah ya, apakah cara bertanya ini sudah benar atau tidak? Ya, apakah cara bertanya ini sudah benar atau tidak ya? Nah, itu ada beberapa pertanyaan di dalam materi kita hari ini ya. Silakan menonton video ini ya dengan lengkap, kemudian menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan puji syukur. Yang muslim mengucapkan hamdalah, yang non muslim menyesuaikan dengan agamanya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.